Halo teman-teman semua, selamat datang di Aztec Electronic Channel. Kali ini saya akan membahas tentang eh, mengapa power rakitan atau sering disebut dengan power umbro itu, jika kita memakai untuk live itu hasilnya tidak sebagus dengan build up. Pasti teman-teman sering mengalami atau pernah mengalami merakit power, habisnya sudah banyak sekali, sudah gonta-ganti driver kit power, tapi hasilnya tetap kurang maksimal. Saat dipakai untuk live, suaranya bisa sember atau tidak bisa utuh, atau mid high-nya kurang bening, subnya kurang nendang atau sebagainya. Pasti banyak yang mengalami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebabnya itu. Nah, ini saya ada kit power. Ini sama ya, ini kit power. Yang ini rakitan, contohnya seperti ini rakitan. Yang ini build up. Ini punyanya AD5000. Nah, ini build up, ini rakitan. Mengapa kalau rakitan seperti ini hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan build up seperti ini? Salah satu atau penyebab pertamanya adalah power rakitan itu masih banyak yang belum ada input balan ya. Sedangkan di build up itu, pada power build up, input balan adalah pasti ada, karena input balan itu sangat penting sekali jika kita gunakan powernya untuk left. Mengapa? Biasanya saat left itu powernya akan jauh sekali dari posisi operator, jadi kabel inputnya juga panjang. Salah satu kelemahannya jika kabel input panjang adalah rawan noise, atau sinyalnya itu dari operator ke power itu bisa kemasukan noise. Jadi bisa di powernya bengung, hum, atau suaranya tidak bisa bersih. Jadi jika kita merakit power itu dan digunakan untuk live, maka input balan itu adalah wajib. Karena jika ada input balan, maka sinyal input dari operator ke power itu maka akan lebih bersih. Contohnya kalau ini sudah ada input balannya, tapi banyak driver yang dijual itu belum ada input balannya. Jadi jika teman-teman merakit power, diwajibkan harus ada input balan. Itu adalah pertamanya, input balan. Yang kedua adalah desainnya. Mungkin desain yang rakitan ini memang kurang bagus atau banyak cacatnya, sedangkan yang build up ini desainnya bagus misalnya. Nah, jika powernya cacat, maka hasilnya yang dikeluarkan ke speaker juga cacat, karena power itu adalah sebagai penguat atau menguatkan sinyal inputnya, tidak merubah karakter suara. Itu adalah power yang bagus, atau sering disebut power itu responnya flat. Jadi alasan keduanya adalah desainnya power rakitan itu mungkin kurang bagus, banyak cacatnya. Salah satunya ciri-ciri power yang cacatnya besar adalah suaranya terlalu ngebas atau ngesap. Jadi meskipun tanpa aksesoris tambahan, misal dari HP langsung ke power, maka suara subnya lebih menonjol atau bassnya lebih menonjol, sedangkan mid high-nya tenggelam. Maka mungkin saja power itu desainnya kurang bagus, cacatnya terlalu besar.
Itu salah satu contohnya, tapi itu ya tidak selalu begitu, tapi kebanyakan jika power itu tanpa aksesoris tambahan suara subnya lebih dominan atau suara nada rendahnya lebih dominan, itu biasanya cacatnya lebih besar. Nah, itu salah satu kelemahan dari power rakitan. Selanjutnya adalah power supply-nya. Power supply atau PSU-nya. Jika power build up itu PSU-nya tegangan PSU-nya tinggi-tinggi semua. Ya, misalnya ini AD ini kelas H. Tegangannya yang rendah 65 VAC. Yang kedua, step keduanya 130 VAC. Sedangkan yang kit seperti ini atau kit yang kita rakit atau kit yang sering dijual di toko itu biasanya hanya mampu PSU sekitar 55 VAC sampai 65 VAC. Nah, jika kita gunakan yang rakitan ini untuk sub, maka hasilnya juga tidak akan semaksimal dengan yang build up karena PSU-nya kalah tinggi. Karena semakin tinggi PSU-nya, maka watt yang dikeluarkan dari powernya ini juga semakin besar. Nah, saya ambilkan contoh trafonya. Saya ada contoh trafo build up sebentar. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini adalah trafo punya CA20. Bisa dilihat di sini tegangannya itu sampai 126 VAC. Sedangkan kalau yang rakitan itu mungkin seperti ini. Tegangannya hanya sampai 55 VAC atau 65 VAC. Jadi, misal yang rakitan ini dipakai untuk sub, pasti akan kalah bertenaga dan hasilnya juga akan sember dan tidak maksimal. Tetapi sering sekali teman-teman itu memaksakan power rakitan suplainya rendah dipakai untuk sub, lalu menjustifikasi atau mengambil kesimpulan bahwa wah, ini power rakitan ini jelek, nggak bisa buat sub atau kurang bertenaga. Padahal itu bukan salah powernya, tapi itu salah kita sendiri karena kita sudah tahu kalau PSU-nya itu rendah, pasti wattnya juga rendah, tapi kita paksa dengan sub, maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal dan kalah dengan yang build up karena tegangannya lebih tinggi, wattnya juga lebih tinggi, sehingga daya yang dikeluarkan ke speaker juga lebih maksimal. Jadi untuk teman-teman jika ingin merakit power itu usahakan kalau untuk sub juga tegangannya harus besar ya, biar tidak mudah klip dan lebih maksimal hasilnya. Seperti itu. Jangan PSU-nya hanya 65 VAC atau 55 VAC, tapi untuk mendorong speaker 18 in, misal sebelumnya sampai 5 in, pasti itu tidak akan kuat atau tidak akan maksimal. Itu 3 alasan. Dan ada satu lagi alasan yang sangat krusial atau sangat penting sekali yang sering diabaikan adalah gain atau sensitivitas dari powernya. Pasti banyak yang mengalami power rakitan itu volumenya dibuka sedikit saja pasti suaranya sangat keras sekali. Untuk live itu ukuran sinyalnya itu adalah 0 dB ya. Sedangkan kalau gainnya ini dibuat besar, maka sebelum inputnya 0 dB maka powernya sudah clip duluan.
dan hasilnya juga akan pecah suaranya. Sedangkan kalau yang build up itu ini sudah di set, gainnya itu sensitivitasnya sudah di set, maka saat kita mengeset untuk left itu powernya itu masih mampu menghandle dari suaranya, tidak pecah karena sinyalnya 0 dB, powernya belum klip begitu. Sedangkan kalau gainnya ini besar, sinyalnya belum 0 dB saja mungkin sudah klip, apalagi kalau kita naikkan ke 0 dB, maka suaranya pasti akan hancur dan ya korbannya ada speaker kita mungkin gosong voice coilnya. Oke teman-teman, ini yang saya bahas tadi tentang sensitivitas adalah saya sudah siapkan alat-alatnya. Ini inputnya dari generator. Terus ada mixer untuk mengetahui 0 dB atau belum. Lalu ini adalah powernya, yang contoh power. Biasanya teman-teman itu atau orang-orang itu yang suka gain besar atau powernya belum di set sensitivitasnya, maka seperti ini. Ini volumenya posisi jam 3 ya, belum full jam 3. Terus jika gainnya atau sensitivitasnya belum benar, maka seperti ini. Diberi sinyal kecil saja sudah klip. Ini klip powernya. Ini powernya sudah klip ya, sinusnya menjadi kotak. Nah, sudah jelas. Biasanya power rakitan itu seperti ini hasilnya. Volumenya belum dibuka penuh, tetapi dan juga sinyalnya masih kecil, powernya sudah klip duluan. Nah, ini sering dialami oleh power rakitan, dan ini adalah penyebab mengapa saat dipakai live hasilnya hancur ya. Ini volumenya belum penuh, masih jam 3. Terus dari mixer belum 0 dB sudah klip. Lalu jika kita naikkan sampai 0 dB ya, 0 dB, nah powernya klipnya tambah parah. Ini 0 dB, di mixer 0 dB, power belum maksimal, potensinya belum saya buka penuh. Jika saya buka penuh, nah tambah hancur hasilnya. Padahal yang benar itu jika sinyalnya ini dari aksesoris itu 0 dB, maka powernya seperti ini. Nah, powernya harusnya belum klip jika powernya bagus, atau ini adalah salah satu ciri-ciri dari power build up. Mengapa hasilnya dipakai untuk live suaranya lebih bagus, karena dari mixer 0 dB powernya belum klip. Itulah pentingnya sensitivitas. Nah, tetapi power rakitan inputnya 0 dB, volume dibuka full, maka hasilnya parah klipnya. Itu adalah salah satu kelemahan dari power rakitan. Lalu bagaimana caranya kita mengset sensitivitasnya agar
sesuai standar LEV atau standar internasional. Caranya mudah. Pertama, inputnya kita set 0 dB ya. Ini lampu LED-nya 0 dB. Kita buka volumenya, volume powernya full. Lalu kita atur gainnya. Misal di input balanya ini input balanya ada VR gain, maka kita tinggal putar gainnya seperti ini. Kita putar sampai gainnya turun. Itu sudah turun gainnya. Terus kita buka volumenya lagi, kita turunkan lagi gainnya sampai sinyalnya bagus. Kita putar lagi volumenya, ini posisi full. Kita putar gainnya, kita kecilkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang benar adalah seperti ini. Gain dari mixer 0 dB sinyalnya, volume powernya mentok, sinyal powernya belum klip. Yang benar adalah itu. Gain sinyalnya dari mixer 0 dB, potensio volumenya penuh, dibuka penuh, powernya mendekati klip. Itu adalah kunci dari power yang bagus. Sehingga saat kita buat live, maka karena atau acuannya adalah 0 dB seperti ini, maka powernya juga tidak klip dan suaranya pasti akan masih sempurna, tidak cacat. Jadi untuk mengatur sensitivitas, ini 0 dB dari mixer 0 dB, ini volumenya dibuka penuh, powernya, lalu atur gainnya. Jika ada VR gain maka diputar, jika tidak ada menyesuaikan dari R gainnya di input balan atau di penguatan, maka diputar sampai powernya tidak klip. Ini masih klip sedikit, kalau diputar. Nah, ini tidak klip. Itu adalah salah satu atau cara mengatur sensitivitas. Ya, powernya harus dibebani. Yang ini, yang saya demokan ini tidak saya bebani. Tapi saat mengatur sensitivitas, maka power wajib dibebani dengan dummy load, agar kita tahu titik klipnya di mana dan hasilnya lebih akurat. Untuk yang ini input balanya ada limiternya. Nah, jika input balanya ada limiter, maka cara settingnya seperti ini. Dari mixer 0 dB, gainnya sedikit, potensionya full, gainnya dinaikkan sedikit. Sebentar, saya naikkan gainnya. Nah, ini klip ya powernya. Kita atur sensitivitas limiternya. Ini ada VR, saya putar. Nah, itu limiter bekerja. Maka kita atur sampai power mendekati klip seperti ini, jika ada limiternya di input balan. Tapi jika tidak ada limiternya, maka cukup diatur di gain input balanya. Oke, itu cara mengatur sensitivitas
Tadi yang pertama, mengapa power rakitan itu hasilnya kurang maksimal? Yang pertama adalah yang pertama belum ada input balan power rakitan, sedangkan yang build up pasti ada input balan. Yang kedua, desainnya mungkin ya rakitan itu kurang bagus, banyak cacatnya. Yang ketiga adalah PSU-nya yang rakitan itu rendah, sedangkan yang build up itu tinggi, di atas 100 VAC, dan yang rakitan misal 65 VAC. Maka jika kita gunakan yang rakitan untuk menghandle speaker watt besar, maka tidak akan kuat, cepat klip, dan suaranya akan hancur. Yang keempat adalah sensitivitasnya. Ini sensitivitas dari rakitan terlalu tinggi atau gainnya terlalu tinggi, dan jika inputnya dari mixer itu 0 dB, powernya itu sudah klip, padahal volumenya masih separuh atau seperempat. Dan jika volumenya kita putar penuh, maka klipnya nambah parah. Hasilnya speakernya tidak mampu atau kemasukan tegangan DC dan terbakar. Itu adalah yang sering dialami oleh power rakitan. Oke, semoga teman-teman menjadi lebih paham, terus bisa memperbaiki sistemnya yang kurang benar, sehingga produk-produk dari power rakitan dari teman-teman itu hasilnya lebih meningkat, mendekati build up atau bahkan menyaingi, sehingga meningkatkan nama dari power rakitan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi statement atau pernyataan bahwa power rakitan itu tidak layak untuk live atau untuk hajatan atau untuk konser. Padahal ya itu memang banyak dari kita yang belum mengerti tentang sensitivitasnya. Yang tahunya adalah volumenya buka sedikit saja sudah bagus, sudah kencang, maka biasanya sudah senang. Padahal itu masih keliru. Yang bagus adalah itu tadi, sensitivitasnya diatur. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, atau komentar silahkan jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya.